Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berdiskusi kembali lagi. Dan tak lupa pula juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini. Perkenalkanlah, saya moderator dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang periode masa kanak-kanak umur 2-6 tahun. Baik, saya dari kelompok 7 akan memperkenalkan teman kelompok saya. Adapun saya sendiri yang bernama Safiradina Ulfia, sedangkan teman saya yang bernama Ismail. Adapun yang pertama saya jelaskan yaitu tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Menurut Robert de Havighorst pada tahun 1961 menjelaskan bahwa yang pertama tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal 2-6 tahun yaitu toilet training. Yang kedua yaitu belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga belajar mencapai stabilitas fisiologis. Yang keempat pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan realitas sosial. Yang kelima yaitu belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, menghubungkan diri sendiri secara emosional. Dan yang keenam yaitu belajar membedakan belajar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengembangkan kata hati. Baik, selanjutnya yaitu menurut Harlock, tugas-tugas perkembangan pada usia awal 2-6 tahun. Yang pertama yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, membina sikap sehat yang positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap objektif baik positif terhadap kelompok dan masyarakat, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan diri pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun,
tinggi anak-anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua yaitu berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3 sampai 5 pon. Pada usia 6 tahun kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5, sedangkan laki-laki yaitu 49 pon. Yang ketiga yaitu perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajah tetap kecil, tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Yang ketiga yaitu postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak, yang ada postur tubuhnya gemuk atau lembek, ada yang kuat berotot, ada juga yang relatif kurus. Yang keempat yaitu tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar dan kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Selanjutnya yaitu lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak jangankan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang bertubuh ektomorik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Selanjutnya yaitu gigi. Selama 4 sampai 6 bulan pertama pada masa awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama adalah gigi bayi. Yang pertama kali tumbuh yaitu gigi tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2, 3 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi itu akan tetap muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Safira Dina Ulfiah, yakni bagian ketiga, perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pengalaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Perkembangan kognitif pada masa awal kanak-kanak memiliki 2 tahapan. Yang pertama, tahap pra-operasional Piaget. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu dan jangkauan mental mereka tentang dunia. Mereka terus berkembang sepanjang waktu. Piaget mengembangkan kognitif anak prasekolah sebagai pra-operasional. Pemikiran pra-operasional adalah periode penantian yang nyaman untuk menuju tahapan berikutnya, yang pemikiran operasional konkret. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah teori Vygotsky, menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka dalam teori Vygotsky. Anak-anak yang lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget.
Selanjutnya adalah bagian keempat, perkembangan psikososial pada masa kanak-kanak awal. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal. Ya, baik, selanjutnya adalah perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan permainan, perkembangan moral. Perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan, karena anak-anak keluar dan fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional, sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Dan yang kedua adalah perkembangan sosial. Dalam dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatkannya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak bicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain, meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik daripada hubungan sosial yang sering terjadi. Yang ketiga adalah perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa kanak-kanak, sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibandingkan terlibat dalam aktivitas lain. Permainan bagi anak-anak adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan, yang dilakukan semata-mata. Yang keempat adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan aturan konvensi mengenai apa yang harusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Anak-anak ketika diarahkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Pengembangan moral pada awal anak-anak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip abstrak tentang mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Zikir fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.